Langsung saja pada pembahasan malam ini saya berperan sebagai menyampaikan apa itu santri. Itu pertanyaan juga, apa itu santri? Apa itu santri? Ya, santri itu bukan berarti kotor, tidak. Santri kusut, tidak, ya. Apa lagi bahasa itu? Kayak tukang parkir, tidak. Santri itu orang mulia, ya, ya. Karena santri dibandingkan siswa, santri lebih mendekati akhirat. Ya, apalagi kalian menghafal Quran. Menghafal Quran itu sebuah pilihan, orang pilihan. Apa kata Ustaz Abdul Rahman kemarin menyampaikan hadis? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga di dunia. Maka sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah keluarga Allah ini di dunia? Ahlul Quran, yaitu mereka para ahli Quran. Mereka itulah orang-orang keluarga Allah. Wa khusus, terkhusus. Kalau seandainya presiden saja mempunyai pas pampres yang pakai jas itu rapi, kacamata hitam, menjaga pribadi presiden, itu sungguh mulia itu dibuat presiden, berdigaji mahal. Apalagi kita keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi santri itu lebih identik kepada akhirat. Kita setidaknya selemah-lemahnya santri pasti terjaga sholat 5 waktu. Satu, pasti akan ngaji, pasti lebih mudah bersikap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian jangan pernah malu menjadi santri, ya. Bangga jadi santri. Kayak baju saya tuh, saya nggak bawa ya. Bangga jadi santri itu harus bangga jadi santri. Santri itu sebuah pilihan, ya, sebuah pilihan. Jangan anggap remeh suatu nama santri. Kita bangga jadi santri itu bukan dari seorang santri, melainkan dari santrinya itu. Karena seorang santri belum tentu bersifat santri, benar nggak? Sama juga orang Islam. Nah, orang Islam belum tentu semua benar, tapi Islam pasti adalah agama yang benar. Begitu juga santri, ya. Maka jadikanlah diri kalian sebenar-benarnya santri, ya. Karena santri itu lebih identik pada pelajaran agama. Apa kemarin yang hadis kalian hafal? Yang hari ini kalian hafal? Apa tadi? Ayo, yang hafal angkat tangan, yang hafal. Yang hafal. Ayo coba. Al-ilmu soidun wal kitabatu gitu, bukan? Ya, wal kitabatu soidun. Terus apa lagi? Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqati. Ilmu itu ibarat binatang buruan dan tulisan adalah tali pengikatnya. Nah, jadi kalian di sini, kalian ini sudah berburu ini, ya. Kalian sudah berburu. Al ilmu apa tadi awalnya? Al ilmu soidun, binatang buruan. Jadi kalian sekarang ini sedang berburu apa? Berburu ilmu. Kemudian lanjutannya wal kitabatu qaidun, maka tulisan itu adalah katanya. Maka kalian dengan belajar itu harus menjaga ilmu yang sudah kalian pelajari, ya. Karena suatu kemuliaan seorang manusia adalah bukan tergantung dari keturunannya, ya. Bukan berarti dia keturunan presiden dia paling mulia, tidak, ya. Bukan berarti dia anak pejabat dia mulia, belum tentu. Bisa jadi orang paling kaya di dunia adalah orang paling buruk di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam firman Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu. Nah, bermajlislah kalian, berlapang-lapanglah kalian dalam majelis ini. Kita ini sedang berlapang-lapang dalam majelis menuntut ilmu, ya. Apa lanjutan ayat itu? Yarfa'illahu alladzina amanu, ya. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang menuntut
yang menuntut ilmu. Tapi sebelum menuntut ilmu itu apa kata Allah? Yarfa'illahu alladziina aamanu, beriman dulu kalian. Nah, lalu kalian menuntut ilmu. Jadi walaupun kalian belajar ilmu tanpa beriman kepada Allah, sama saja dengan tidak. Nah, maka dalam suatu ilmu itu ada 3 jalannya untuk mendapat sebuah kesuksesan. Yang pertama, ilmu itu identik dengan adab. Ya. Nggak ada orang yang pintar ini nggak ada adab. Semua orang pintar pasti ada adab. Ya. Yang kedua, disiplin. Tuh, poin dari pesantren itu ada 3. Adab, ilmu, adab, disiplin, baru ilmu. Bisa jadi kalian punya ilmu banyak, kalian hafal ini, tapi kalian tidak disiplin, belum tentu kalian bisa dapatkan ilmu itu. Ilmu itu banyak. Kalian menanam sayur, belum tentu semua bisa. Bisa jadi mengalir, bisa dulu sawit, ya, bisa nanam cabai, ya, bisa lomba ikan. Nah, itu sebuah ilmu. Tapi kalau kalian tidak rutin menjalankan sebuah ilmu itu, pasti tidak akan dapat. Bahkan dalam suatu kata pernah dikatakan, 1 istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Tuh, 1 istiqomah, tuh, 1 istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. 1 karomah itu aja luar biasa cepatnya. Ya, karomah itu sebuah kemuliaan. Caranya itu aneh gitu dia dapat. Tapi kalau kalian istiqomah bisa mengalahkan kekaromahan itu. Nah, jadi kalian apabila kalian ingin ilmu, maka disiplin. Nah, disiplin. Kalian sudah disampaikan tadi bahwa kalian akan disiplin. Jam segini masuk sholat duha, jam segini kalian masuk tahajud, jam segini kalian sholat. Nah, untuk mendapatkan ilmu maka disiplin waktu. Disiplin itu identik dengan waktu dan program. Nah, tapi ilmu akan didapat dengan disiplin. Untuk menjadi barokah sebuah ilmu dengan cara apa? Beradab. Nah, kalian punya banyak ilmu, kalian bisa ngaji mungkin, bisa hafal hadis, ya, apalagi ilmu yang lain, bisa baca tafsir, bisa hafal hadis, hafal mahfuz. Tapi kalian tidak ada adab kepada guru kalian, tidak ada adab kepada Allah, kepada Rasulullah, percuma kalian menghafal. Ya, inti dari segala ilmu itu adalah adab. Bahkan ulama berkata, orang mempunyai ilmu sedikit tapi mempunyai adab yang tinggi jauh lebih mudah daripada orang yang berilmu. Benar nggak? Coba kalian perhatikan, orang yang beradab, sholatnya rapi, tapi ilmunya nggak ada, sholatnya rapi, pakai peci, karena beradab kepada Allah, pakai di bawah, pasti lebih kelihatan mulia daripada orang yang berilmu tidak beradab. Mungkin ada orang berilmu tapi sholatnya pakai celana peci. Ya, itu kita nggak tahu. Makanya adab itu penting untuk menuju suatu ilmu. Ya, pertama adab kepada apa? Kepada apa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adab kepada Allah itu seperti apa? Melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Apa yang Allah perintahkan? Banyak. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kerjakan puasa. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Apa lagi? Allah berfirman banyak. Jadi tanda suatu adab kita kepada Allah adalah dengan menjalani segala perintahnya, meninggalkan larangannya. Yang kedua, beradab kepada Rasul. Seluruh para ahli ilmu itu pasti beradab kepada Rasul. Contohnya apa dia? Ketika kita mendengar nama Nabi, maka kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun kalian lagi bercanda, aduh, ini saking pentingnya salawat. Maka saya pernah dengar kisah itu, suatu hari ada seorang masuk ke dalam neraka, hampir masuk neraka. Tiba-tiba sebelum masuk itu datang seorang mengatakan, salah kertas kasih. Ini udah masuk neraka ini. Datang salah kertas di antara pemuda itu, dia berkata, wah, ini kertas apa? Kertas itu menjawab, ini adalah sholawatmu yang 1 kali. Sholawat 1 kali bisa memberi syafaat kelak di akhirat.
Makanya pentingnya kita bersolat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kedua, beradab kepada Rasulullah. Yang ketiga, beradab kepada orang yang memberi wasilah ilmu. Siapa? Guru-guru kita, kata Bang Ali tadi ya. Ya, ilmu, mungkin kalian suatu hari belajar sama guru mendapatkan ilmu, tapi kalian tidak hormat kepada beliau, percuma. Mungkin ilmu kalian dapat, tapi keberkahan berusaha pulang. Nah, itu intinya. Ya, mungkin kalian sudah mendapat ilmu, guru sudah dapat, tapi karena kalian tidak ta'zim, memuliakan guru, percuma kalian. Ya, sebanyak apapun ilmu kalian, kalau tidak memuliakan guru, nggak berkah kalian. Ya, suatu saat ada seorang anak kecil masuk ke pondok Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, suatu saat ada orang ini sama Syekh Abdul Qadir. Kan sang anak ini ingin mengambil berkah dari sang guru, yakni mau makan setelah makanan Syekh Abdul Qadir. Akhirnya seorang pemuda melihat itu, kurang lebih seperti dia, melihat Syekh Abdul Qadir, karena dia iri kan, Syekh Abdul Qadir banyak muridnya kali, dia laporkan ke orang tua anak tadi, bapak, bawa anak bapak dikasih makan sisa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Akhirnya orang tua anak tadi datang ke Syekh Abdul Qadir, menanya tadi, ya Syekh, kenapa kau ngasih makan anakku sisamu gitu? Supaya dimarah-marahin Syekh, ya? Dimarah-marahin gurunya kan gak ada akhlak itu, gak ada adab ya. Akhirnya Syekh Abdul Qadir nyuruh anak berhenti. Pas berhenti itu anaknya dibawa keluar. Setelah keluar, bapak dari anak itu mengetes ilmu anaknya. Rupanya anak itu sudah banyak dapat ilmu. Apa aja yang ditanya kitab dia tahu. Akhirnya orang tua menyesal karena telah kurang adab kepada gurunya. Akhirnya dia pulang ke pondok tadi ke Syekh Abdul Qadir dan mengatakan, wahai Syekh, saya ingin memasukkan anak saya lagi. Kata Syekh, sudah tidak bisa, sudah tertutup. Akhirnya mulai detik itu anak itu tidak bisa masuk di otaknya itu, karena kurang adab kepada guru. Bayangin itu baru orang tuanya, apalagi kita yang ingin ilmu. Kita itu butuh adab. Ya, seorang ahli ilmu itu adalah ahli adab. Kata Ali bin Abi Thalib apa? Seandainya ada orang mengajari aku satu huruf bayangin, maka aku siap menjadi budaknya. Ali bin Abi Thalib yang gelarnya apa? Babul ilmu, pintunya ilmu. Ali bin Abi Thalib pintu ilmu, yang dimana semua ilmu beliau tahu. Kita bukan ahli ilmu, bukan ahli puasa juga, bukan ahli ibadah juga, bukan ahli maksiat mungkin. Nah, itu tidak. Jadi itu pentingnya adab, ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib gelarnya apa? Babul ilmi, pintunya ilmu. Sejak menjadi budak yang menjadikan satu huruf. Kita apa? Jangankan pintunya, engselnya pun tidak mungkin. Kalau engsel pintu lah, dia dijepit ke samping itu. Nah, itu mungkin kita tidak. Bayangin, apa yang kita banggakan ya? Jadi bagaimanapun keadaan guru kalian tetap hormati. Walaupun kalian sudah jauh pergi, tetap hormati guru kalian di kampung. Karena kalian belum tentu bisa menghafal Quran, kalau belum memulai dari alif. Betul gak? Di sini ada yang masuk alif Quran? Ada? Gak ada. Tiba-tiba gitu dari bagi langsung tiba-tiba baca Quran. Ada yang dulu pasti ada gurunya ngajarin alif, belajar kata, belajar wakil, belajar satu, a, i, u. Ya bin? Alvin? Masya Allah. Benar. Tuh. Adab kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada guru. Kemudian sudah beradab baru disiplin waktu yang telah ditentukan dalam hadis tadi, sholat duha, sholat tahajud. Jalani kalau kalian ingin sukses, jalani itu. Ya, para miliarder itu kayak siapa ya? Kayak pendiri Facebook. Kok nggak bikin aplikasi? Sampai sekarang tuh tidur pun dapat duit. Tuh bayangin. Elon Musk, tahu Elon Musk? Pembuat mobil, tahu kan? Pembuat mobil apa? Pembuat mobil apa? Tahuin aja dulu ya. Pembuat mobil listrik itu. Hartanya berapa? 1.000 lebih. Itu non kafir. Non kafir. Itu orang kafir tuh. Sedangkan orang Islam, orang kafir aja kalau istiqomah, Allah beri. Makanya Allah dikasih nama Ar-Rahman, Ya Rahim.
Jadi sifat rahman Allah itu untuk semua. Mau dia beriman kepada Allah, mau dia tidak, asal dia sungguh-sungguh pasti Allah kasih. Banyak orang kafir yang tidak beriman kepada Allah aja Allah kasih itu. Apalagi kita yang keluarganya Allah, setiap hari sholat, ya nggak pernah takut Tuhan, apa tidak? Ya. Disiplin, jadi disiplin. Ilmu itu butuh disiplin. Apa kata bagaimana? Ilmu itu berbanding lurus dengan kedisiplinan. Nah, kalau sudah kalian disiplin, barulah kalian mendapat ilmu. Nah, ilmu itu yang kalian jaga. Kalau kalian ingin mendapat ilmu, nanti apa belakangnya? Disiplin dan beradab. Jadi kita orang pengen mempunyai ilmu banyak, harus beradab kepada guru dan disiplin waktu. Ya, itu aja mungkin. Jadi tolong kembali ingat kalian ke sini, ya. Bukan karena ingin dipuji, ya. Bukan berarti Zuki ke sini karena Abang Abu ini, bukan nanti Bang Abu pulang mau ikut, itu salah, ya. Dari gitu. Kalau kalian benar-benar menuntut ilmu, nggak ada kayak gitu. Kita ngaji, fokus dulu 30 juz, fokus, ulala. Nah, kata Mas Ender, semua itu butuh fokus, butuh kontinu, sebuah kedisiplinan, keistiqomahan, baru mendapat ilmu. Ilmu itu banyak kalinya. Saking pentingnya ilmu, umat Islam itu nggak boleh semua ikut berjihad dengan berperang. Apa ya tadi? Maka dari ini, pokoknya falaulana para min kulli firqatin minhum yatafaqahu fiddin. Nah, yatafaqahu fiddin. Dan janganlah kamu semua ikut berperang di jalan Allah. Tapi harus ada sebagian yang menuntut ilmu. Dia tafaqahu fiddin, memahami ilmu agama. Berat dengan istilah fikih. Jawab fikih. Pernah dengar kata-kata fikih? Fikih itu apa? Dia paham. Dia tafaqahu fiddin, memahami agamanya. Apa tujuannya? Idza raja'u, kembali untuk mengajari la'allahu yahdzarun. Ini tujuan kalian untuk menuntut ilmu. Kalian menuntut ilmu sini, ingat kembali ke kampung untuk mengajari ilmu pada dapat. Tuh. Jadi ilmu itu kalian dapat, adab kepada ilmu itu adalah mengajari kembali kepada orang lain. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya manusia adalah yang menuntut ilmu, belajar ilmu. Mau lebih baik lagi apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, dan mengajarkannya. Nah, itu hadisnya seperti itu. Kita tidak dituntut untuk belajar saja, tapi dituntut untuk mengajar, baru menjadi orang yang terbaik. Jadi kan hati-hati dalam menjaga sebuah ilmu. Karena ilmu itu harus dijaga sesuai dengan maksud yang kalian dapat tadi. Al ilmu qaidu wa kitabatu qaidu. Apa yang kita tadi? Yang apa? Fajid dulu kata bila hibalin wasiqati. Tuh. Dan salah satu tanda kalau menjaga ilmu adalah menulis. Menulis itu kalau menulis apa? Dihafal. Apa dia akhir dari komputer tadi itu apa? Wasiqati. Apa lanjutannya? Habis. Apa lanjutannya habis? Lanjutan komputer tadi. Bila hibalin wasiqati. Terus lanjutannya apa? Faminal hamaqati. Nah, faminal hamaqati apa lagi? Faminal hamaqati apa? Antasida. Gozalatan. Nah, terus bawahnya apa? Paling bawah apa? Ayo. Watatakuhu bainal khalaiqi ayo, ini kalau nggak selesai berhenti. Bainal khalaiqi bainal khalaiqi
Ayo, coba dengar dulu. Lain hafal lagi. Ayo, selesai kalau begini. Bisa 2 jam. Lain hafal lagi. Hah? Khalifatan. Ya. Ilmu itu bagaikan sebuah binatang buruan dan tulisan adalah tandingannya. Maka apabila kalian telah mendapatkan, maka ikatlah dengan kuat. Terus selanjutnya apa? Maka termasuklah orang-orang yang bodoh yang sudah mendapatkan sebuah binatang buruan tapi dibiarkan bebas seperti tanpa diikat. Begitu juga Al-Quran. Kita menghafal itu berarti mendapatkan, menghafal itu mendapatkan. Bermujaah itu adalah tandingannya. Sama juga cinta. Ayo. Yang pernah buci di sini siapa? Iya. Dapat cewek itu mudah. Benar nggak? Mudah ya masih. Ya, mudah. Udah masih itu siapa sini? Ini kasih nama anak. Cewek itu mudah didapat, tapi mendapatnya susah. Gitu ya. Banyak tuh orang pacaran jadi besoknya putus. Benar nggak? Nah ini makanya WA tuh cewek. Ini WA tuh cowok terus. Masya Allah, kami sudah sampai Mekah. Ais. Molor mana? Jadi banyak pentingnya ilmu. Ya. Dan salah satu kita beradab kepada Allah adalah menuntut ilmu untuk akhirat. Sesuai dengan huruf kemarin. Apa hurufnya? Man talabal ilma bil ma'ad. Pada difadli ila wasyadi. Faya yusron talibihi ilaihi minal ibadi. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, maka ia telah mendapatkan keutamaan dan tuntunan. Sungguh, dalam itu ada perkataan, wahai, sungguh beruntunglah orang yang menuntut ilmu untuk mendapatkan keutamaan dari sesama manusia. Nah, itu maksud itu penuh makna, penuh makna, Allah ya. Jadi kan dapat ilmu itu harus bangga, bukan karena ingin pujian manusia. Ya. Kalau kalian lagi ngaji misalnya tiba-tiba ingin puji, istighfar aja. Bisa lagi ngaji, wah ini soalnya istighfar. Kalau ada yang puji, alhamdulillah. Itu datangnya dari Allah semua. Itu salah satu tanda kita berada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua penuntut ilmu itu adalah orang yang benar. Ya. Bahkan di dalam surah Fatir, Summa awrasna kitab allazi min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab itu kepada orang-orang yang kami pilih. Orang yang kami pilih itu belum tentu semua beriman. Faminhum zalimun li nafsi. Dan sebagian dari mereka ada yang zalim sama diri sendiri. Zalim li nafsi. Jadi tidak semua menghafal Quran, menuntut ilmu itu benar. Jadi kalian harus tetap jaganya istighfar karena Allah. Ya karena Allah. Yang kedua apa? Waminhum muqtasid. Ada orang yang pertengahan. Ada orang yang menghafal pertengahan untuk diri sendiri aja. Kalau di masjid pojok-pojok, bisa imam malu-malu, padahal kan masih mau. Nah itu waminhum muqtasid. Tapi sebaik-baiknya orang yang menuntut ilmu adalah waminhum sabiqun bil khairati biidznillah. Nah, mereka menuntut ilmu untuk akhirat dengan izin Allah. Allahu dzalika wal fadlul kabir. Dan itu adalah sungguh besar sebuah nikmat. Nah, itu. Jadi kalian menuntut ilmu harus tetap ingat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kadang hati melenceng, tetap istighfar kepada Allah. Ya, istighfar. Pasti Allah makan kalau kalian istighfar. Ya, itu janji Allah. Kalau kalian mendatangi Allah dengan berjalan, Allah akan datang kepada kalian dengan berlari. Allah itu sangat dekat. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi aja. Urat nadi di mana urat nadi? Tuh. Oh, urat nadi itu di sini, urat leher itu di sini. Bayangin. Allah itu lebih dekat daripada itu. Jadi kalian hati-hati. Tetapnya kepada Allah. Ya, menuntut ilmu karena Allah.
bukan karena manusia, Baca. bukan karena pacar. Ini ada nih ngaji besar-besar seperti itu. Biar kedengaran Ada naik. 9 doang. Di satu saat kan dia tuh ngambil 3 ini. Yang mana lebih? Masya Allah, Nabila nih. Nabila. Lop lagi. Pakai lop lagi, pakai pula dia. Nabila lop. Teriak-teriak kan? Ada itu. Penghafal Quran tuh pantang pacaran sebelum nikah. Allah, katanya. Itu lagi lihat tuh. Hati-hati ya, hati-hati ya. Ya, penuntut ilmu tuh orang-orang punya. Itu ma'arafna kita dari mana ibadahnya. Kami wariskan. Ya, terpilih kali ya. Ya. Ketika susah berdoa kepada Allah, pasti Allah mudahkan. Karena janji Allah apa dalam surah Al-Qamar? 4 kali Allah sampaikan di ayat 17. Ayat